Apa sih jiwa? Apa sih ruh itu? Yun sewu. Kalau kita mengacu dalam Al-Quran, disebut jiwa itu adalah ketika ruh itu masih ada penyakitnya. Hati kita ada penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam diri kita, Pak, yang disebut ruh atau hati itu ada penyakit. Kalau penyakit itu tidak lekas disembuhkan, maka penyakit itu bertambah besar. Apa penyakit hati? Penyakitnya hati macam-macam. Ada yang disebut riya, takabur, sum'ah, hasud, iri, dan lain sebagainya. Dan itu bersumber dari pohon yang namanya pohon nafsu. Artinya nafsu itu diri. Dalam hati kita masih merasa kita makhluk yang bisa melakukan ini, itu, punya ini, punya itu. Gara-gara inilah akhirnya tumbuhlah yang namanya buah yang disebut penyakit hati itu. Bapak Ibu, ketika saat di dunia kita kok ya belum fatubu ila bari'ikum, bertobat, jaluk sepuro, minta maaf datang Allah, kok ya sudah meninggal, maka ruhaniyah yang disebut jiwa inilah yang akan mempertanggungjawabkan ketika saat di dunia kita itu ngaku-ngaku yang semua yang kita akui sebetulnya itu milik Gusti. Akhirnya muncul hisab, perhitungan ini. Tapi jikalau ruhaniyah itu sudah dikatakan fitrah, maka si ruh ini apa yang dipertanggungjawabkan? Ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang damai, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Iki adalah perintah kepada ruh untuk kembali kepada Allah yang disebut jiwa. Karena apa? Ruh durung kembali. Ruh belum kembali kepada Allah. Ruh belum makrifat pada Allah. Ruh ini kita itu, hati kita masih ngaku. Inilah disebut jiwa. Makanya disebut mutmainnah itu calone ruh yang damai. Lah, ketika saat jiwa ini memperhatikan dawuh Gusti Allah dan melaksanakan bentuk kembali kepada Allah, maka jiwa disebut ruh. Ini dikatakan Rauhil Kudus, ruh yang sudah disucikan. Kalau ruh yang sudah disucikan, sudah fitrah, maka inilah golongan bi ghairi hisab, tanpa ada hisab. Gambarane jenengan kali kula sudah tidak lagi ngaku. Kalau kita makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, karena kita makhluk, aku ini sudah masuk di dalam alam kefanaan, yaitu alam sing wis gak ono. Artinya kita sudah fana atas diri kita. Kalau sudah fana atas diri kita, yang muncul, yang nyata itu adalah akunya Gusti. Idfin, mendemo sira wujudaka ing eksistensi Anda, keakuan Anda, fi ardil humuli, ing dalam bumi humul. Iku kitab Ihkam. Ibu, bapak,
pendemen keakuan jenengan di bumi khumul. Apa bumi khumul? Bumi kefanaan. Carane ya napa? Sampai balik surat Al-Ahzab ayat 41. Dzikira sing dzikir iku eling kalau sakliyane Gusti Allah iku ora iso apa. Jadi yang bertanggung jawab besok itu roh yang belum fitrah. Ibaratnya roh ini belum kenal sejatine Allah yang disebut ilahun wahid. Kul katakan Muhammad huwa utawi Allah iku. Kul katakan Muhammad huwa utawi hidup. Ilahun wahid iku Allahu utawi jenenge Allah iku ahadun esa. Terangno Muhammad tentang keesaan Allah itu. Inilah Bapak Ibu, kalau kita tidak memperhatikan dan tidak mengamalkan di dunia ini saat hidup di dunia menuju ilahun wahid, ketuhanan yang maha esa, maka mohon maaf jangan diharap kita ketika saat meninggal masuk di alam yang terang. Jangan harap, pasti masuk di alam yang gelap. Buka Al-Baqarah 257. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Rohe orang-orang kafir ketika saat di dunia itu menyembah terhadap selain keesaan Allah, maka dia itu akan masuk di alam yang gelap. Tapi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Jikalau jenengan iki saat di dunia hati sudah sampai ke esa, maka sedo sampean mesti masuk roh iku di alam yang terang bener. Itulah disebut husnul khotimah. Karena waktu di dunia sudah melepas keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Semua itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala.